Emangnya ada? Emangnya ditulis di Alkitab? Hmm? Apa yang ditulis di Bible? Bung? Ayat Apa yang berapa itu? ditulis? Hah? Ayat Apa? berapa? Ibrani 9 nomor 28. Yesus Ibrani dipersembahkan. Hmm. Ibrani berapa? 9 Ayat 28. Ibrani 9 ayat 28. Ya, Ini demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Maksudnya apa nih? ya. Ya, maksudnya kitabmu itu dipelintir oleh penerjemah Bible. Di data Ibrani 9 nomor 28 itu, original teksnya mengatakan adalah prospero. Prospero itu artinya dipersembahkan. Coba Anda baca di terjemahan lama. Demikian juga Kristus sesudah satu kali dipersembahkan. Tuh, itu terjemahan yang betul. Tapi Kristen semakin menggila. Tokoh-tokoh Kristen itu semakin menggila. Yang ada dalam otaknya cuma duit. Sehingga kitabnya sendiri pun dilucutin, diterjemahkan sesuai dengan selera. Yang penting banyak orang dimurtadkan. EGP, yang penting bisa kenyang. Kata yang ada di situ prospero itu dipersembahkan. Dalil yang sebenarnya adalah demikianlah juga Kristus sesudah satu kali dipersembahkan akan menanggung dosa orang banyak. Pertanyaannya, Yesus dipersembahkan kepada siapa? Sebab Tuhannya orang Yahudi. Jangan kau persembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Sebab aku Tuhan. Ya, dalam kitab saudara, sebab aku Tuhan, aku sendirilah yang akan melenyapkan mereka yang telah mempersembahkan anak mereka kepada dewa Molok. Tuhan tak mau. Kalau Tuhannya Yahudi tak mau menerima persembahan manusia, dan ternyata salib mempersembahkan darah manusia, pertanyaannya Ibrani 9 nomor 28, dipersembahkan kepada siapa Yesus ini? Itu loh. Ini saudara-saudara Kristen yang cuma datang sekali seminggu ke gereja. Dengan mudahnya dilucuti akal sehatnya. Karena hanya dikasih terjemahan. Tidak dikasih original teks. Tidak dikasih ruang untuk belajar. Tidak ada sekolah buta aksara Yunani. Nggak ada. Supaya orang-orang Kristen ini belajar Bible itu sendiri tanpa harus dibodoh-bodohi oleh pemimpin gereja. Umat Islam datang menyelamatkan jemaat Kristen yang tertipu dengan menggali, menelaah, menyampaikan, menyadurkan kemudian ilmu yang ada dalam Bible kepada jemaat semacam Anda. Dengarkan apa yang kami sampaikan, karena kami tidak ada kemudian tujuan untuk nipu, tak ada tujuan untuk mendapat perpuluhan, semata-mata karena kasih sayang kepada kalian. Coba Anda Ibrani 9 nomor 28 terjemahan lama, coba Anda baca. Boleh? Silakan. Saya nggak ngerti poin Anda apa sih. Ini ayat ini nggak apa, seumur-umur saya debat nggak pernah ada yang mempermasalahkan, memperpolemik Ya, dengan ayat ini. bagus, bagus saudara akui. Karena selama ini Kristen itu cuma manggut-manggut aja kalau pendeta berkhotbah di gereja. Sekarang ini sudah nggak lagi zaman. Kenapa sudah muncul para apologet Islam yang akan mengajarkan kalian Bible dengan jujur dan benar? Sekarang pertanyaannya yang muncul yang tidak perlu Anda jawab adalah, Paulus menulis surat itu menuliskan untuk orang
Roma, Yunani, atau untuk menulisnya untuk orang Yahudi? Ibrani ini meskipun tidak diketahui penulisnya, tapi ada yang mengatakan itu tulisan Paulus. Nah sekarang kalau ini Paulus yang menulis buku Ibrani ini ditulis untuk orang Roma dan Yunani. Orang Roma dan Yunani sebelum ada Kristen, mereka sudah menganut ajaran persembahan manusia. Nah sekarang Yesus menurut Ibrani 9:28 itu dipersembahkan kepada siapa? Ibrani 9:28, jangan bahasa Yunani kalau Anda nggak sanggup. Terjemahan lama tahun 1954, demikian juga Kristus sesudah satu kali dipersembahkan akan menanggung dosa orang banyak, maka pada kali yang kedua kelak dengan tiada menanggung dosa, dia akan kelihatan kepada segala orang menantikan dia, akan menyelamatkan mereka itu. Itu terjemahan lama sesuai dengan aslinya, bahasa aslinya. Pertanyaannya muncul kemudian, kepada siapa Yesus dipersembahkan? Silakan Anda jawab. Ya, silakan dijawab Bang Sedot. Sebenarnya saya masih nggak ngerti poin pertanyaannya ini. Bingung. Bung, saudaraku dengarkan ya, 30 detik. Orang Yahudi mempersembahkan korban hewan kepada Tuhan. Yesus di dalam Matius 8 nomor 4 memerintahkan mempersembahkan hewan kepada Tuhan. Paulus di dalam Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 27, ketika Paulus kemudian bertobat dari mengajarkan agama Kristen, Paulus mempersembahkan hewan. Kristen muncul kemudian dikocok otaknya agar terbalik untuk mengimani konsep Tuhan menerima persembahan darah manusia. Itu agama Kristen lain daripada yang lain. Pertanyaannya, ketika Kristen beriman bahwa manusia Yesus dipersembahkan di atas pohon sebagai kutuk dosa-dosa manusia, pertanyaannya, Yesus kalian persembahkan kepada siapa? Bukan mempersembahkan, itu maksudnya menghapus dosa dengan darah. Gimana Intinya ceritanya? kamu. Ya, dosa-dosa dihapuskan melalui hewan. Keluaran 29 nomor 14, Imamat 1 nomor 2, persembahan penebus dosa diperintahkan oleh Tuhan melalui hewan. Itu persembahkan anak orang ini kepada siapa? Karena yang mempersembahkan kemudian manusia kepada sembahan itu hanya penganut agama Dewa Molok. Hanya Dewa Molok. Itulah makanya Yesus dipanggil sebagai domba anak domba Allah. Mati meja. Lagi-lagi Anda memfitnah anak orang sebagai anak binatang. Loh, itu kata Alkitab. Nah, Bible Anda ini tulisan siapa? Tulisan manusia. Manusianya ini siapa? Al-Quran juga kan tulisan manusia. Jangan ke situ dulu. Al-Quran mengatakan persembahan itu adalah hewan. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. Berarti tidak bertentangan dengan Tuhannya Yahudi. Imamat 1 nomor 2. Nah sekarang yang bertentangan itu adalah dewamu, Tuhanmu. Kok persembahannya adalah darah manusia? Sedangkan Tuhannya Yahudi tidak mau ada persembahan darah manusia. Di mana dalilnya? Dia itu persembahan yang sempurna. Makanya kalau kamu pakai hewan, kamu persembahkan tiap tahun, kamu harus lakukan tiap tahun dengan binatang. Dengan Yesus satu kali aja seumur hidup. Tolong Anda tunjukkan di mana ada persembahan kurban hewannya Yahudi yang mana kambingnya terkutuk. Domba yang dipersembahkan Yahudi pada saat mereka kurban hewan itu adalah domba terkutuk. Sempurna.
sempurna. Yesus tidak sempurna. Kenapa? Karena dia adalah manusia terkutuk. Manusia terkutuk dipersembahkan kepada siapa? Kepada Tuhan atau kepada Dewa Molok? Dari mana lagi nih Dewa Molok? Nggak ada di sini. Kok nggak ada? Imamat 18 nomor 21. Jangan kau persembahkan anak manusia kepada Dewa Molok. Itu konteksnya beda lagi tuh. Oke, kalau begitu kan- konteks mana yang Anda gunakan mempersembahkan manusia nebus dosa? Konteks mana? Coba. Ayo. Ini kamu ingat nggak waktu Abraham mau menyembelih anaknya? Ingat. Si Ishak. Ingat, baca Itu Kejadian manusia atau 22. hewan? Itu Baca manusia atau Kejadian hewan? 22. Baca Kejadian 22 nomor 1. Di situ Abraham diuji atau diperintahkan nebus dosa? Hehe. Berarti nih. Ayo. Baca Kejadian 22. Abraham Oke, diuji atau Abraham diperintahkan persembahkan darah untuk dosa? Dari perspektif Abraham kan dia nggak tahu kalau dia diuji, dia kan hanya turut aja perintah. Nah, setahu Anda setelah membaca Kejadian 22, di situ Tuhan menguji atau Tuhan minta persembahan darah untuk tebus dosa? Ayo. Ayo. Ya kan bisa diaplikasikan ke apa aja. Nah, ya, Tergantung Tuhan, inilah terserah yang kita Tuhan. tanya. Inilah yang sedang kita bahas. Karisteng mempersembahkan anak orang untuk siapa? Itu loh pertanyaannya. Ya untuk Tuhan lah. Di mana Tuhan minta persembahan darah manusia? Ini kan di perjanjian baru sekarang kita ngomongnya. Iya, berarti Bukan lagi perjanjian perjanjian lama tidak bersesuaian dengan perjanjian baru. Itulah muncul pertanyaan. Di mana? Nggak harus kan? Nggak harus. Tuh, Imamat harus. Siapa? 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban kepada Tuhan, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak, domba, kambing, lembu, sapi. Karisteng. Ya itu kan nggak sempurna, itu nggak sempurna. Jadi kalau kamu mau yang nggak sempurna ya silakan aja. Kalau kami mau yang sempurna. Oh, jadi menurut saudara mempersembahkan manusia karena manusia itu sempurna? Bukan, Yesus bukan manusia, Yesus anak domba Allah. Hah? Maria melahirkan domba? Nah, inilah Bung. Kami datang sebagai penolong untuk Anda, untuk keluar daripada ajaran paganisme yang mematikan akal Anda. Jangan jadikan kami musuh, jangan. Kami hadir untuk menyelamatkan saudara. Masakan Anda memfitnah anak Maria sebagai anak binatang, Bung? Sampai kapan Anda mau bodoh kayak begini? Kamu Sampai bilang kan kapan? kamu bilang kan di perjanjian lama kan itu binatang yang dipakai untuk mempersembahkan. Itu menurut Tuhan, permintaan Tuhan, minta persembahan hewan. Nah sekarang ketika Anda mengatakan hewan tidak sempurna, berarti Anda menyalahkan Tuhan. Sekarang ketika Anda menyalahkan Tuhan, Anda mengganti persembahan berupa manusia. Nah Anda persembahkan kepada siapa? Sekarang pertanyaannya itu kehendak siapa? Yesus harus dipersembahkan. Itu kan kehendak Allah juga. Di mana dalilnya? Persembahkanlah anakku. Di mana dalilnya? Tunjukkan kepada saya. 1. Yang nggak sesuai 2. narasi kamu, yang nggak ada sesuai Ya, narasi. berarti narasi Anda ini Yohanes berasal dari 3:16. mana? Hei, Yohanes 3:16. Yohanes 3 nomor 16. Apakah di situ dipersembahkan? Ya di situ kan tersirat maksudnya. Nah, ini berarti Anda mentafsirkan. Dari mana Anda mendapatkan ilham penafsiran seperti itu? Siapa yang ngajarin? Loh, itu kan urusan kami Kristen. Nah, bagus. Makanya kita berdiskusi. Sudah selesai kan? Itu urusan kami Kristen. Makanya kita diskusi. Karena agama Kristen itu selalu diajarkan kepada umat Islam yang awam. Agama pagan Kristen ini selalu disusupi masuk ke dalam pemahaman pendangkalan akidah umat Islam. Makanya kita muncul, makanya kita ada di sini untuk mengurai kepagangan agama Kristen agar umat Islam bisa terbangun dari tidur panjangnya untuk menjaga anak-anaknya agar tidak menjadi pengikut agama paganisme yaitu Kristen. Selesai kan? Baik. Oke, kita sapa dulu Bang Suma. Oke. Petrus, selamat siang.
Bang Juma, saya ini mau tanya sih Bang Juma. Ya sebentar, Ya, sebentar silakan. Pak Petrus, dari Kristen atau Katolik Muslim? Ya saya Kristen. Kristen, baik, silakan. Saya ini kan Kristen yang istilahnya awam lah, tidak paham begitu banyak. Semua tentang- Kristen itu selain pendeta pasti awam, Bang. Makanya mereka masih tetap menyembah manusia. Silakan. Nah, saya kan hanya sekedar baca Alkitab, tetapi saya tidak temukan di dalam Alkitab Kristen itu ajaran yang salah. Oh, yakin? Iya, Membunuh Tuhan sendiri itu salah atau tidak? membunuh Tuhan. Siapa yang Iya. membunuh Tuhan? Itu simbol salib apa itu? Yang dibunuh itu adalah daging, bukan Tuhan. Tuhan itu adalah roh. Mantap sekali. Berarti Anda sudah mengakui Yesus bukan Tuhan. Hah? Daging, kedagingan Yesus itu. Kedagingan Yesus bukan Tuhan. Iya? Bagaimana kalau justru dalilnya dagingnya Yesus adalah Tuhan? Tidak ada. Dagingnya Yesus itu bukan Tuhan. Dagingnya Yesus. Anda yakin? Anda yakin? Anda yakin? Iya. Oke, baca Kolose 2 nomor 9. Baca. Silakan. Silakan Anda baca. Jangan saya. Kitab, saya tidak bawa Alkitab. Waduh, bahaya ini. Minimal dalam hatimu ada Bible. Hah? Minimal dalam hatimu ada Bible. Iya, ada. Oke, silakan Anda uraikan Kolose 2 nomor 9. Saya bacakan. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan keallahan. Berdiam secara apa? Jasmania. Berarti jasmaninya apa? Ya? Jasmaninya Yesus itu apa? Daging. Mati Miguel. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmani. Diam Iya. bukan secara rohani. Diam Iya. secara jasmani. Seluruh kepenuhan keilahian. Berarti jasadnya Yesus adalah Tuhan yang berdiam secara apa? Sejarah jasmani. Jasmani. Berarti jasmaninya Yesus Tuhan atau bukan? Jasmaninya Yesus bukan. Itu sebagai teladan sebenarnya. Inilah celakanya kalau otak itu sudah dikebiri oleh pendeta. Nah, Yesus itu datang bukan untuk menjadi Tuhan. Itu pemahaman orang Bang Juma itu seperti Enggak. Jangan kemana-mana dulu. Iya. Jangan lari dari Bible. Jangan lari dari Bible. Jangan lari. Ini tidak lari dari Bible. Al-Quran mengatakan laqad kafara alladziina qalu. Iya, begini. Pak. Ingkarlah orang yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Ingkar. Bang Nah Juma. sekarang jangan kamu ingkari juga Kolose 29 ini. Begini Bang Juma, saya jelasin ya. Di dalam Alkitab juga tertulis. Alkitab itu jujur loh. Boleh nggak Anda menyebut buku Anda dengan sebutan Bible? Boleh nggak? Ya, dalam Bible itu jujur. Bagus, Masya Allah, Subhanallah. Ini Kristen baik ini. Begini Ya. Bang Juma. Ya. Kenapa Bible itu jujur? Karena di dalam Bible juga mengatakan bahwa tidak semua perkataan Allah itu ditulis. Iya, jangan yang tidak ditulis, yang ditulis aja, yang ditulis aja. Ngapain kau bawa yang tidak ditulis? Kenapa? Iya, jangan mengambil satu ayat untuk menyimpulkan keseluruhan ayat itu. Sekarang tolong tunjukkan di dalam kitab saudara, jasad Yesus bukan Tuhan. Bukan. Yang menjadi Mana dalilnya? mana di dalam Bible itu ajaran yang salah. Coba kita bandingkan dengan Al-Quran Anda itu. Pasti banyak. Coba, kan? iya, oke, menarik ini, silakan. Al-Quran surah berapa, ayat berapa? Ya? Cari Al-Quran aja. surah berapa, ayat berapa? Itu kan dalam Al-Quran itu kan wahyu yang turun langsung dari Allah. Allah yang tulis. Hah? Maksudnya apa ini? Al-Quran itu kan wahyu ya, yang diturunkan Iya. kepada Nabi Muhammad. Allah yang tulis. Yes. Allah yang tulis. Maksudnya selama ini Anda menuhankan Lukas gitu ya? Karena Ya? dia nulis Bible. Bukan. Kalau Hah? Lalu gimana ini? Gimana ini, Bung? Yesus Terlalu itu tinggi, punya- terlalu tinggi pertanyaan Anda kepada kami umat Islam bahas-bahas Quran. Ya. Selesaikan dulu Kolose 2 nomor 9 ini. Jasadnya Yesus itu Tuhan atau bukan? Masih banyak ayat-ayat pendukungnya kan. Jangan ambilkan satu untuk menunjukkan keseluruhan ayat. Ini yang saya tanya Kolose 2 nomor 9 aja dulu. Hei,
Kenapa? Tubuhnya Yesus ini itu Tuhan atau bukan? Begini Bang Juma. Aduh, begini Bang Suma. Saya jelasin. Ini jangan habiskan waktu saya Bang dengan cuma nyeroceh yang Ini, tidak Bang, ada Bang. artinya Bang. Di dalam Ini yang kita sedang bahas ini tentang Dewa Molok. Nah, begini. Yesus yang adalah Tuhan Anda dipersembahkan untuk Dewa Iya, Molok. betul. Itu kesimpulannya. Bantah Dalam saya agama- kalau tidak. Begini Bang Juma, dalam agama itu tidak semata-mata kita hanya percaya kepada Tuhan. Ada perlakuan-perlakuan kita yang harus Hah? kita lakukan supaya Mm-mm. kita memenuhi apa yang di dalam Bible itu yang seperti Loh, yang loh. diajarkan oleh Yesus itu. Berarti Anda menyalahi Bible itu sendiri, kitabnya orang Yahudi. Bukan mengalahkan. Ajaran Yesus yang salah itu apa? Saya tanya dulu. Tidak ada ajaran Yesus yang salah. Yang salah itu ajaran kafir Kristen. Hah? Ajaran itu? Iya. Yang salah itu ajaran Karisting, agama pagan. Yesus tak ada salah. Ya? Agama Anda yang mengajarkan Yesus tidak sesuai dengan kebenaran. Tapi sesuai dengan dogma. Begini Bang Juma, kami menerima Yesus itu bukan hanya sebagai Tuhan saja. Ada keteladanan yang dilakukan oleh Yesus yang harus Contoh teladan yang mana yang Yesus lakukan yang Anda ikuti? Ya? Contoh. Banyak. Apa? Satu aja. Maria masih hidup. Berpuasa dia lakukan, katakan harus Berpuasa. Ya. Kristen juga berpuasa. Iya, berpuasa. 40 hari 40 malam tidak makan, tidak minum. Bukan seperti itulah. Itu Tadi mustahil. katanya kami meneladani Yesus. Sekarang ditanya bukan seperti itulah. Ini kok kayak mana agama kok cincong kayak capcay kayak gitu? Tapi gimana maksudnya? Yesus Anda ikutin. Yesus puasa 40 hari 40 malam. Anda? Itu mustahil bagi kita. Makanya jangan berbohong. Anda mengatakan kami Kristen mengikuti teladan Yesus. Yang Anda ikuti itu teladan setan. Apa itu? Berbohong, berdusta, menipu, planos. Itu yang Anda ikutin. Anda sedang ingin menipu di sini. Kami meneladani Yesus. Yesus berpuasa, kami juga berpuasa. Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Kristen bukan berpuasa, tapi berkuasa. Makan apapun, tiang listrik pun kalau bisa digoreng, Anda makan. Paham? Itu kan asumsi Anda. Loh, bukan asumsi. Paulus sendiri yang mengajarkan sebagai teladan. Tidak ada yang haram bagiku, semua halal. Waduh, gimana dong? Ayo kembali kepada tema. Yesus dipersembahkan kepada siapa? Jawab. Hah? Dipersembahkan kepada siapa? Iya. Yesus itu sebagai penebus. Dipersembahkan kepada siapa? Dipersembahkan kepada siapa? Ya. Tidak dipersembahkan kepada siapa? Ibrani 9:28. Yesus dipersembahkan. Dipersembahkan sama siapa di situ? Dipersembahkan kepada siapa? Saya yang bertanya, ente pula yang bertanya. Anda bingung? Anda bingung? Dipersembahkan pada siapa? Anda bingung kan? Anda bingung kan? Makanya jangan menjadi jemaat gereja. Keluar! Keluar dari tempat itu. Keluar! Kenapa Keluar! kamu tidak keluar? Tidak ada Keluar ajaran yang dari gereja. Pelajari sendiri. Pelajari sendiri Bible. Jangan masuk ke situ. Saya sudah baca Al-Quran, tidak ada yang benar ajarannya. Oke. Coba bacakan saya surah Al-Fatihah. Tidak mau, saya tidak mau menyerang agama orang lain. Loh. Anda ini iblis dalam wujud manusia. Semua yang keluar dari mulut Anda itu cuma tipuan, kebohongan. Kapan sih Anda itu bisa jadi jujur? Jujur gimana maksudnya? Anda mengatakan saya sudah baca semua Al-Quran. Ku suruh baca Al-Fatihah. Apa ini? Agama kok didogma untuk menjadi pembohong, menjadi pendusta. Pertanyaan saya kembalikan di dalam Ibrani 9:28 Yesus dipersembahkan kepada siapa loh? Petrus, pendek terus. Bukan dipersembahkan, dia itu sebagai penebus. Bung, baca Bible Ibrani 9 nomor 28. Di situ Yesus dipersembahkan Petrus.
perbudakan kita. Tidak ada perbudakan. Loh, baca coba di situ ada kata prospero. Terjemahan lama masih ada sampai hari ini. Terjemahan lama menuliskan dengan terjemahan yang jujur. Prospero dipersembahkan. Petrus. Saudara, saya mengasihi saudara, makanya saya di sini muncul. Teman-teman saya di sini hadir untuk meluruskan pemahaman saudara yang berasal dari penjajah Belanda. Oke? Oh, berarti kalian itu dari itu ya, dari penjajah Arab gitu. Kapannya? Kapannya Anda dijajah sama Arab? Kapan kami dijajah sama Belanda? Hah? Kapan kami dijajah sama Belanda? Yang datang menjajah di Nusantara ini siapa? 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 Belanda menjajah di mana Belanda? Oh, nggak pernah. Kristen Nggak itu pernah Belanda menjajah di Nusantara ini, nggak pernah. pernah menjajah. Pernah menjajah. Agamanya agama apa? Agama apa? Agama apa agamanya Belanda? Agama apa? Coba. Saya nggak tahu, Bang. Aku masih muda, Agama masih Paulus. kecil. Aku masih SMA, masih lugu, nggak tahu. Oh, kalau nggak tahu nggak usah itu. Ya coba jujur dong, Belanda agamanya apa, Bang? Ya, Bang. Petrus, otak pendek terus. Belanda agamanya apa, Bang? Kristen. Belanda Kristen. Sekarang Anda agamanya apa, Bang? Saya Kristen. Kristen. Berarti agama yang diwariskan penjajah Anda anut, betul, Bang? Semua itu di Indonesia dulu kan belum ada agama. Jangan Kristen. Jadi yang mengusir penjajah itu mayoritas agamanya belum ada. Bukan. Kalau kita berbicara Aduh, Bang. punya agama, semua Abang. agama itu Abangku, saudara Petrus, jangan mentang-mentang nama Anda Petrus pendek terus, Anda akalnya juga pendek. Cobalah belajar dulu. di Indonesia itu ada agama gitu. Hah? Di Ada? Indonesia ada. Ada aliran kepercayaan sebelum Islam masuk sudah ada. Iya, Tapi kan begitu bukan Islam masuk, begitu Islam. Islam masuk di abad ke-8 ke Nusantara ini, ajaran animisme tersingkirkan dengan agama Islam. Kerajaan-kerajaan besar, negara-negara besar yang berbentuk kerajaan menjadi Islam. Datanglah penjajah agama pagan. Nah, Nah, Anda ikuti agama itu. kan tidak ada yang salah di dalam Alkitab. Kamu kan Kenapa tidak saya katakan pagan? Coba Anda lihat tadi Ibrani 9:28. Anaknya orang dipersembahkan kepada siapa? itu kan hanya pungut satu ayat saja. Masih banyak ayat-ayat yang kami yakini. Oke. Kalau Anda mengatakan hanya satu ayat, hanya satu dalih, tolong tunjukkan dalihnya. Yesus itu diperintahkan untuk dibunuh oleh Tuhannya Yahudi. Ada dalil nggak? Perintah untuk dibunuh. Ya. Boleh nggak Yesus dibunuh menurut Tuhannya Yahudi? Boleh nggak? Itu kan dibunuh karena banyak yang tidak menerima pada saat itu. Iya, pertanyaannya bukan itu. Pertanyaan saya, boleh tidak menurut Tuhannya Yahudi, Yesus anaknya yang dikasihi ini boleh dibunuh atau tidak menurut Tuhannya Yahudi? Oh, boleh. Mana dalilnya? Hah? Mana dalilnya? Kita baca dalil kan boleh. Kan Yahudi kan pada waktu itu kan Berarti Anda memfitnah Tuhannya Yahudi. Anda kan, saya bertanya, ada tidak Tuhannya Yahudi membolehkan membunuh anaknya yang dikasihi bernama Yesus? Anda katakan boleh. Mana dalilnya? tidak ada dalilnya, tidak ada dalil. Berarti Anda ini setan. Kenapa bilang setan? Karena Anda mengajarkan dan menuduh dan memfitnah Tuhannya Yahudi membolehkan membunuh anaknya yang dikasihi. Hah? Bukan, orang Yahudi itu tidak percaya sama Yesus. Bukan berbicara orang Yahudi, berbicara terkait dengan Tuhannya Yahudi, boleh Iya, tidak membunuh anak yang dikasihinya, boleh nggak?
Bang Juma, mereka tidak percaya sama Yesus. Bukan saya berbicara mereka, saya berbicara Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi membolehkan tidak untuk membunuh anaknya yang dikasihi. Tidak ada dalilnya membolehkan atau tidak. Intinya mereka. Lalu yang membisikkan Anda untuk berkata membolehkan tadi itu siapa? Hah? Hah? Bisa jadi boleh. Tidak. Kami tidak ada dalil. Mereka tidak percaya sama Yesus. Bagaimana dikatakan boleh dan tidak? Bagaimana ini teman-teman? Iya. Pasien kita hari ini, coba Anda baca Amsal 6 nomor 16. Iya. Baca. Baca. Hah? Baca. Saya pula yang disuruh. Saya yang kasih ilmu, Anda pula biarkan saya. Tidak ada untuk ilmu membaca. tidak ada ilmu yang saya dapat dari Anda itu. Anda itu hanya Oh sebatas iya ilmu. pasti, Anda kan Kristen. Anda kan Kristen. Bagaimana Anda bisa mendapatkan ilmu kalau otak sudah berkarat? Sejati. Hah? Saya Kristen sejati. Orang mendapat ilmu kalau otak masih berfungsi. Iya. Nah, otak sudah nggak berfungsi gimana ceritanya? Oh, dapat ilmu. Allah saya itu. Makanya nama Anda Petrus, pendek terus. Semuanya Kalau- pendek. kalau Allah- Akal pendek, pemikiran pendek, ilmu pendek, logika pendek, nonot juga pendek. Iya. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara, dengar. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Nomor 17-nya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Iya. Menumpahkan darah Yesus itu kekejian bagi Tuhan atau bukan? Menumpahkan darah bagi Yesus tidak ada kekejian situ. Ini dalil sudah kubacakan loh. Amsal 6 nomor 16. Nah. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. 6 perkara yang dibenci. Dan 7 perkara yang menjadi kekejian dalam hatinya. Nomor 17-nya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Nah, menumpahkan darah Yesus itu kekejian bagi Tuhan, itu merupakan satu yang dibenci Tuhan atau tidak? Kalau menumpahkan darah Yesus tidak. Mati Yesus Mija. datang untuk itu. Mati Mija. Memang dia itu sudah ditakdirkan untuk itu sama Allah. Mati Mija. Mati. Iya. Sebagai penutup sama manusia kan dia datang untuk mati. Alamak. Iya. Mama. Menumpahkan darah Yesus itu kekejian bagi Tuhan, Tidak ada kebencian kekejian bagi Tuhan atau bukan? Itu semua rencana yang diatur oleh Tuhan itu. Rencana siapa? Tidak. Allah Rencana yang siapa? manusia. Rencana siapa? Ya. Rencananya siapa? Rencananya Tuhan toh. Oke, mana dalilnya? Hah? Yesus mengutus anaknya yang tunggal ke dalam daging. Mana dalilnya? Hei Bung, saya minta dalil. Di mana Tuhannya Yahudi membolehkan membunuh Yesus? Mana dalilnya? Tuhannya Yahudi membolehkan. Beda keyakinan Yahudi sama itu. Kau jangan. Ya, Yesus menyembah Tuhannya Kristen atau Tuhannya Yahudi? Ya. Yesus menyembah Tuhannya Kristen atau Tuhannya Yahudi? Tidak ada yang mengatakan di situ Yesus menyembah Tuhannya orang Yahudi. Yohanes 4 nomor 22. Kena kau kan? Yesus berdoa kepada Tuhannya Yahudi atau kepada Tuhannya Kristen? Tuhannya Kena Yahudi. kau kan? Tuhan itu Kepalamu seluruh benjol manusia, dibuat bukan kan? orang Yahudi. Hanya modal mulut kepala benjol dibuat. Gimpe kepalamu sekarang. Yahudi untuk semua manusia, bukan hanya Yesus Iya. berdoa kepada Tuhannya Yahudi atau kepada Tuhannya Romawi? Jawab. Dia berdoa kepada Allah untuk seluruh umat manusia, bukan hanya Bukan saya bertanya berdoa untuk siapa, saya tanya Yesus berdoa kepada siapa? Tuhannya Yahudi atau Tuhannya Romawi? Tuhan untuk seluruh umat manusia, bukan hanya orang Yahudi. Yang saya tanya, Yesusnya berdoa kepada Tuhannya Yahudi. Begini Bang Juma, kalau Tuhannya Bang Yahudi dia itu terbatas. Itu terbatas. Tuhannya Romawi dengan Tuhannya Yahudi sama enggak? Tuhannya sama. Sama. Siapa nama Tuhannya Romawi? Tidak punya nama. Mate Mija. Balas si anak-anaka. Oh mama balas si kodonge. Mate Mija.
balas ya nanaka. Parah, 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 parah. Oh, mama Dari Bang Juma ini iman La saya haula wala quwata illa billah. Saudara Petrus, saya sarankan jangan ke gereja dulu untuk beberapa saat. Kamu pelajari Bible, dalami Bible, Bung. Ya, Tidak. kalau kamu dalami Bible dengan otak, dengan akal, sudah jelas tertulis, jangan membunuh, jangan membuat cabul. Tidak ada ajaran tidak baik. Berarti boleh nggak Yesus dibunuh? Hah? Boleh nggak Yesus dibunuh? Itu tidak boleh. Tidak boleh Yesus dibunuh kan? Hah? Tidak boleh. Maksudnya Yesus dibunuh boleh nggak? Gimana maksudnya? Iya, mulai ngaco nih. Mulai ngaco nih. Mulai ngaco. Mulai ngaco. Nah, inilah kalau otak separuh dipakai otaknya tikus. Yesus menurut Matius 19 tadi dan Keluaran 20, jangan membunuh. Pertanyaan saya, boleh nggak membunuh Yesus? Kalau menurut Allah membunuh itu tidak boleh. Nah, boleh nggak membunuh Yesus? Hah? Boleh nggak membunuh? Tidak boleh. Sebenarnya Tidak boleh. Berarti membunuh Yesus itu dosa atau menghapus dosa? Membunuh Yesus pada waktu itu memang dosa pada waktu itu. Ah, bagus. Bagus. Berarti katakan kepada gereja, membunuh Yesus itu bukan nebus dosa, tapi menghasilkan dosa. Dah selesai kita ya. Udah ya. Udah ya. Udah ya. Udah ya. Udah ya. Masih ada tapinya deh, masih ada tapinya. Bagaimana? Masih ada tapinya. Ya itu tapinya karena Anda Kristen. Tapi kalau Anda waras, Anda mengatakan membunuh Yesus itu dosa. Tapi karena Anda Kristen, setan ada pada diri Anda, ada tapinya. Tapi itu dulu. Sekarang nggak lagi. Membunuh Yesus sekarang itu adalah nebus dosa. Dari mana ilmunya? Dari pagan Romawi. Penyembahan Dewa Molo. Anda tahu tidak kenapa orang-orang pagan, sabar, Anda tahu tidak kenapa orang-orang pagan mempersembahkan manusia kepada Dewa Molo? Anda tahu tidak? Untuk apa mereka mempersembahkan manusia ke Dewa Molo? Apa? Kenapa? Untuk apa? Untuk apa? Untuk mendamaikan keadaan mereka dengan dewa-dewa mereka. Jadi kalau mereka kemudian panennya gagal, atau di kampung mereka ada penyakit yang merebak, apa kata mereka? Dewa kita lagi murka. Maka kita harus mendamaikan antara kita dengan dewa kita. Dipersembahkanlah manusia suci kepada Dewa Molo. Inilah yang terjadi di agama saudara. Tadi Anda mengatakan membunuh Yesus adalah dosa. Berjalannya waktu tak. Tapi ada tapinya. Tapi ada tapinya. Tapi ada tapinya. Ada tapinya. Mana ceritanya agama kayak begini? Begini ya Bang. Nah, dengarkan teman-teman. Ya, apa itu Bang? Ya, silakan. Mereka membunuh Yesus itu karena Yesus itu terlalu taat kepada Allah. Itu pada waktu itu. Berarti boleh. Karena ia mengatakan dirinya, saya datang untuk melayani, bukan untuk Ya, melayani. berarti boleh membunuh Yesus. Ya? Boleh membunuh Yesus. Pada waktu itu Yesus itu sudah tahu bahwa dia akan itu dibunuh. Ada dalam Alkitab. Iya, bukan saya tanya itu. Berarti boleh membunuh Yesus. Ya? Boleh nggak membunuh Yesus? Iya. Kalau menurut perintah Allah itu kan tidak boleh membunuh. Tidak boleh. Berarti kalau membunuh melanggar perintah Tuhan atau tidak? Begini, kalau karena ketaatan Yesus itu mewartakan tentang kerajaan Allah pada waktu itu, karena menganggap dirinya sebagai istilahnya orang yang diutus oleh Allah, bukan hanya dia yang menganggap seperti itu. Karena sebelumnya kan ada nubuat pada waktu itu kan. Itu banyak saksi-saksi pada waktu itu sebagai nabi sebelumnya kan. Kan buat akan datang juru selamat itu Yesus Kristus. Ya. Karena pada waktu itu kan sebagai raja itu kan semakin khawatir karena semakin banyak yang mengikuti Yesus. Karena Khawatir ia kenapa? menganggap bahwa dirinya itu adalah utusan Allah. Akhirnya pada saat itulah Yesus itu dibunuh. Ya. Berarti boleh membunuh Yesus. Tetapi dalam proses pembunuhan itu Bang Juma, tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Yesus itu. Sekarang pertanyaan simpelnya, boleh tidak membunuh Yesus menurut Tuhan?
Kalau menurut Allah itu membunuh itu tidak boleh. Gitu. Membunuh Yesus boleh? Hah? Membunuh Yesus boleh? Kalau menurut saya pribadi ya Bang Ima, ya, membunuh Yesus itu sebenarnya tidak boleh. Tidak boleh. Kalau Ya. menurut Tuhan? Kehendak. Kalau Memang menurut Yesus Tuhan? itu- Hah? Kalau menurut Tuhan? Kalau menurut perintah Allah secara umumnya kan tidak boleh. Tidak boleh. Berarti membunuh Yesus itu melepaskan dosa atau menghasilkan dosa? Melepas tekan dosa. Mati Mija. Yang berdosa pada waktu itu yang Mati Mija. Yang mana yang betul ini? Yang mana betul? Membunuh Yesus menghapus dosa atau membunuh Yesus menghasilkan dosa? Mana yang betul? mereka yang membunuh Yesus pada waktu itu, mereka itu berdosa pada Berdosa. Tepuk tangan dulu. Berdosa. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Berarti yang membunuh Yesus. Oke, gantian. Berarti membunuh Yesus, pelakunya mendapat dosa. Yang membunuhnya. Ya, yang membunuh Yesus mendapatkan dosa. Begini Bang Juma, karena mereka membunuh karena berdasarkan tidak percaya. Oke, oke. Ya. Nah, pembunuh Yesus, pelaku pembunuhan mendapatkan dosa. Betul? Mereka yang membunuh bukan. Iya, mereka yang membunuh Yesus mendapatkan dosa. Betul? Iya. Oke. Mereka yang percaya kepada Yesus dosanya ditebus. Oke. Sekarang menurut saudara, pembunuh Yesus ini pahlawan atau penjahat? Siapa? Pembunuh Yesus. Penjahat. Penjahat. Bukan pahlawan. Bukan, Yesus itu adalah pahlawan bagi kami. Dia Nah, sekarang kalau Yesus mereka tidak bunuh, yang nebus dosamu siapa? Hah? Kalau mereka tidak membunuh Yesus, dosamu dihapuskan oleh siapa? Pasti. Pada waktu itu Pasti apa? Pasti masuk rumah sakit jiwa. Bukan, pasti dibunuh dia pada waktu itu. Pertanyaan saya, pembunuh Yesus itu pahlawan untuk Anda atau penjahat untuk Anda? Pembunuh Yesus, Ya. penjahat menurut saya. Kalau penjahat, lalu kenapa Anda menerima hadiah dari mereka? Hah? Bukan, karena kami kan percaya sama Yesus. Mereka tidak percaya sama Yesus. Loh, dosa Anda dihapuskan melalui pembunuhan, betul? Iya, melalui pembunuhan. Yang membunuh Yesus pahlawan dong buat Anda? Jangan mengambil kesimpulan seperti itu. Loh, kalau mereka tidak membunuh Yesus, dengar, kalau mereka tidak membunuh Yesus, Yesus mati dalam keadaan bunuh diri gitu. Kontes mereka membunuh Yesus atas dasar apa dulu, begitu pemahaman. Gimana ceritanya? Jadi saya kasih analogi, Bung. Tidak percaya. Saya kasih analogi kepada saudara. Ada seorang mencuri uang 1 miliar. Itu dosa atau bukan? Tidak perlu 1 miliar lah. Kenapa harus Ya, 1 miliar? 500 juta. Itu dosa atau bukan? Namanya mencuri itu pasti dosa. Ya, mencuri dosa. Tapi kalau hasil curiannya diberikan kepada Anda dan Anda gunakan, Anda manfaatkan, menurut Anda pencuri ini pahlawan atau bukan? Kalau saya tidak tahu itu uang hasil curian kan, saya tidak bisa mengatakan dia pahlawan atau tidak. Nah, kalau Anda sudah tahu bahwa itu adalah hasil curian dan Anda sudah menikmatinya, apa yang Anda lakukan? Menikmati, karena saya sendiri kan tidak mau menikmati hasil curian. Oke. Berarti kenapa Anda menikmati salib sementara salib itu adalah hasil dari tindakan perbuatan dosa? Kenapa Anda nikmati? Begini loh. Itu atas dasar apa? Dia memberitakan kerajaan Allah tentang kebenaran tentang kerajaan Allah, makanya dia itu disalib. Karena pada Gimana waktu itu- ceritanya? Berarti penyalib Yesus adalah penggenapan nubuat. Iya. Supaya nubuat ini tergenapi, harus ada yang menjadi pelaku pembunuh. Iya, karena Allah itu Maha Tahu dan Maha Segalanya. Berarti pembunuh ini adalah bagian dari nubuat. Hah? Hah? Iya, bagian dari nubuat. Bagian dari nubuat. Berarti yang merencanakan pembunuhan adalah iblis atau Tuhan? Bukan dari itu, Bang. Bukan bagian dari Berserak otak.
Bukan Berserak terserak, otak. itu tetap konsisten dalam pemikiran saya. Iya, berserak otak kalau begitu. Berserak Anda mengatakan penyaliban itu adalah nubuat. Nah, nubuat ini melibatkan banyak orang, termasuk orang yang membunuh Yesus. Berarti Tuhan merencanakan pembunuhan, betul? Nah, orang yang terlibat dalam rencana Tuhan berdosa atau tidak? Mereka berdosa. Berarti Tuhan merencanakan orang-orang ini untuk berdosa. Bukan, karena Tuhan Mati minyak. Berserak otak. Berserak otak. Begini Bang Juma, pada waktu itu kan masih banyak yang menyembah berhala pada waktu itu. Banyak yang menyembah berhala. Pasti Banyak yang menyembah berhala. Ya, masih Oke. banyak yang tidak percaya kepada Allah. Begitu. Oke. Artinya Banyak yang nubuat- menyembah berhala. Oke. Ada nggak penyembah-penyembah berhala ini kemudian menyembah korban persembahan? Ya. Ada nggak penyembah berhala ini menyembah korban persembahan? Iya, ada. Siapa? Siapa ya? Paulus. Kristen. Menyembah korban. Yesus korban. Kristen nyembah korban. Betul? Kristen menyembah korban maksudnya? Yesus korban di atas tiang salib. Betul? Ya. Kristen menyembah korban. Betul? Iya, dia korban. Bagus. Katanya menyembah korban. Berarti Kristen menyembah korban persembahan kepada siapa? Kepada manusia. Mate meja. Macolo iota mu anak bau. Beh, parah kali. Parah kali. Orang Yahudi mempersembahkan anak domba sebagai persembahan. Orang Yahudi tidak menyembah korban. Orang Kristen menerima persembahan pelaku dosa yang mempersembahkan anak orang di atas pohon. Orang Kristen menyembah korban. Begini, Bang Juma, saya jelasin dulu. Saudara, Abraham juga saudara, kan menyembahkan anaknya kepada Allah, benar nggak? saudara, Benar nggak? Anda menyembah korban, betul? Betul nggak? Abraham itu menyembahkan anaknya pada itu, pada Allah. Abraham diuji. Kan tadi Iya, sudah kubilang, Kejadian 22, Abraham diuji. Ya, diuji. Ketika Karena Allah itu- Abraham lulus menjalani ujian, Tuhan membatalkan korban manusia sebab Tuhan tidak berkenan korban Iya. manusia, digantilah hewan. Di Kristen korban hewan diganti dengan korban manusia. Kebalik. atas dasar itulah Bang Juma, Allah mengutus Yesus itu untuk menjadi korban, karena kalau Di mana dalilnya? Ah, ini cakep kalau ini. manusia itu mengorbankan, Dalilnya. Di mana dalilnya Tuhannya Yahudi mengutus anaknya untuk menjadi korban dosa? Di mana dalilnya? dengar dulu Bang Juma. Kalau manusia Dalil. mengutus anaknya Bung, sendiri, Bung, pasti dalil, manusia- Bung. memang Ini kalau manusia Anda itu- tidak menggunakan dalil, sama saja saya diskusi dengan sapi. Dalilnya mana? Dalil. Tuhan mengutus anaknya untuk menjadi korban tebus dosa. Mana dalilnya? mengutusnya anaknya, ada dalil. Mana dalilnya? Masuk ke dalam akuarium. Mana ya saya? Mana? Ayo kita tunggu. Silakan. Teman-teman penonton, tenang. Ini ujian. Mungkin agama orang lain. Tenang. Kita tunggu dalil ya, Bang ya. Dalil Tuhan mengutus anaknya untuk menjadi korban dosa manusia. Mana dalilnya? Kau dari tadi bertanya, nggak mau ditanya. Dalilnya mana? Oh, kita udah selesai, kita udah final, Bung. Al-Quran surah Al-Hajj, Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwasanya walikulli ummatin ja'alna mansakal liyazkuru smallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Oke, udah selesai kita. Yohanes Bahwa 6:5. Tuhannya umat Islam meminta dan mengajarkan syariat persembahan hewan ternak. Tuhannya Yahudi, Imamat 1 nomor 2, persembahan hewan ternak. Dewanya Kristen, Dewa Molok, mempersembahkan korban manusia.
Sudah selesai. Apa yang Anda ingin pertanyakan masalah ini di Islam? Setiap tahun Anda lihat umat Islam persembahkan hewan, domba, kambing, lembu, sapi. Tak ada di Islam menggantung manusia untuk dosa. Nah, seperti kalian, tiap tahun kalian bikin film, kalian bikin cerita, kalian bikin adegan, sandiwara, orang kalian gantung di salib, lalu kalian tenteng kemana-mana. Habis itu orangnya tergantung mati di salib. Ini yang ditanya, ini yang sedang dibahas. Yesus yang Anda gantung di atas tiang salib itu kalian persembahkan kepada siapa? Itu saudara Sedot pantat pendeta. Ya, silakan saudara Petrus, pendek terus otaknya, silakan. Mana dalil Tuhannya Yahudi mengutus anaknya untuk dibunuh bagi orang pagan Kristen? Silakan. Mana dalil? Bukan, mengutus anaknya itu ada dalilnya. Tetapi Dia mengutus Yesus, memang Yesus itu utusan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus sebagai utusan. Jangan kau kenal sebagai korban berhala, jangan kau kenal sebagai anak dewa, jangan kau kenal sebagai Tuhan. Karena Yesus mengajarkan, hai kalian, hidup kekal bisa kamu peroleh apabila kau mengenal aku sebagai utusan, bukan sebagai korban dewa Molok. Paham? Yohanes 17 nomor 3. Nah, Kristen ini tampil beda. Otak kepalanya besar, otaknya menciut, mengecil. Pertanyaannya muncul, kepada siapa Yesus anak orang kalian persembahkan menurut iman kalian? Kepada Elohim Tuhannya Yahudi mustahile. Karena Imamat 8, Tuhan sendiri yang akan melenyapkan orang-orang yang persembahkan anak manusia kepada dewa. Oke, nah sekarang Anda memfitnah kemudian Tuhannya Yahudi mengutus rasulnya untuk mati demi menebus dosa-dosa para penganut paganisme Romawi, Yunani, Kristen. Pertanyaannya, tolong tunjukkan dalilnya, silakan. jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, itu menurut siapa? Roma 10 nomor 9 itu tulisan siapa? Itu tulisan siapa? tulisan siapa? Itu Roma 10 nomor 9. Apabila kau mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka kamu akan diselamatkan. Itu ucapan siapa? Kau tanya mana dalilnya? Itu ditunjukkan dalil. Iya, setelah muncul dalil, saya tanya, dalil ini ucapan siapa? Meow. Ucapan Alkitab. Cara setan itu menyesatkan kayak gitu. Itu ucapan siapa? Ucapan Alkitab. Saya tanya,